Jadi 2 minggu satu bulan yang lalu aku itu sakit banget perutnya, melilit sampai panas dingin, sampai keringetan, bener-bener keringet dingin. Terus aku kirain aku kan kayak ya cuman masuk angin biasa kali, terus pakai minyak angin, terus diurut gitu biasa aja. Tapi tetap makin sakit, makin malam makin sakit, makin malam makin sakit. Udah tuh itu jam 2 ya anjing ya kalau nggak salah. Jam 2 tuh gue gak bisa tidur tuh, bener-bener nggak kuat rasanya. Aduh sakit banget ini. Bawalah ke UGD sini di Sukabumi di Lido. Terus udah tuh masuk UGD, gue dikasih infusan buat lambung segala macam, nggak mempan tuh. Pertama apa namanya infusan pertama nggak mempan. Kalau nggak salah 3 kali infusan ya. Sampai obat yang terakhir tuh obat yang buat orang operasi, maksudnya gue nggak ngerti deh. Pokoknya itu katanya ini buat lambung orang lagi dibius atau apa gitu. Buat orang operasi biasanya. Nanti saya masukin ya kalau misalnya sakit, bilang soalnya ini udah pilihan terakhir, saya nggak ada lagi obatnya di sini. Ini kan di Sukabumi kan masalahnya, bukan di Jakarta. Itu pas yang terakhir tuh masih sakit, cuman lama-lama itu bisa nggak sakit itu kisaran waktu 2 jam, 2 jam tuh baru baru turun rasa sakitnya. Udahlah masuk mobil, mau pulang, mau balik karena besoknya soalnya syuting lagi. Tiba-tiba gue balik lagi, tiba-tiba pas udah di mobil sakit lagi, mulai lagi tuh, muncul lagi, balik lagi gue ke UGD. Sampai dokternya bingung, kenapa balik lagi? Sakit lagi dok, sakit lagi, udah sampai meringkit, sampai begini nih, sampai merungut. Sakitnya tuh kayak diperes, rasanya tuh perut tuh kayak kayak diperes, kayak di nggak ditusuk sih, kayak sakit perut mau pupup. Kalau kita lagi kayak kalau kita lagi sakit perut mau pupup banget gitu, kayak lagi apa namanya diare. Kayak gitu rasanya. Cuman lebih parah lagi, lebih diperas lagi rasanya. Diperas banget rasanya. Terus kata dokter, ini sakit apa ya dok? Kata dokter, ini kayaknya infeksi usus, kamu dicoba aja buat endoskopi nanti kalau udah di Jakarta, soalnya di sini nggak ada. Itu gue nggak endoskopi, lama-lama tiba-tiba 1 minggu kemudian, 1 minggu sebelumnya, sebelum hari ini, gue sakit lagi. Pas lagi live lagi. Pas lagi live sakit banget, melilit lagi. Udah, terus gue yang berhentiin live-nya karena gue gak kuat buat ngomong. Gue diem, gue tiduran sambil minum obat sakit perut, obat penahan rasa sakit lah intinya. Udah, gua bisa bangun lagi, gue live lagi lanjut. Abis itu gue mikir, kayaknya gue harus endoskopi, harus dicek deh. Baru tuh dapat waktu kemarin di hari Sabtu, gue konsul, dapat jadwal hari Senin kemarin. Ya udah pas dicek ternyata usus gua tuh luka-luka infeksi, beneran-bener infeksius. Jadi gue endoskopi sama kolonoskopi. Endoskopi itu yang dimasukin kamera lewat mulut, kalau kolonoskopi lewat dubur, lewat belakang. Udah pas dicek, udah semuanya tuh udah luka-luka banget, udah luka-luka parah, udah rusak deh pokoknya. Makanya gara-gara gue kan sering banget jajan ya. Jadi gue di sini tuh ada SD di sini, sekolahan SD, dan gue setiap hari gue selalu beli cilok, cimol. Ini yang di sini juga kan yang di lokasi adanya cilok, cimol, cuanki. Dan gue suka banget itu, seblak, itu gue seneng banget itu. Dan gua dalam 3 bulan belakangan ini tuh gua diet. Jadi gua cuma makan nasi tuh 2 sendok makan, 3 sendok makan setiap makannya. Gue tetap makan 3 kali, cuman 2 sendok makan, 3 sendok makan sekali, jadi dimasukin makanan-makanan kotor itu, maksudnya makanan-makanan jorok itu. Jadinya mungkin lambungnya nggak kuat kali, kaget kali. Maksudnya tiba-tiba makan banyak dan kita syuting setiap hari, capek, nutrisinya nggak ada, malah dimasukin makanan-makanan yang kayak gitu. Jadinya luka mungkin lambungnya. Ya gitulah, akhirnya beres, semua dicek, dan sekarang gue harus minum obat-obatan banyak banget dalam 1 bulan, nggak boleh ada yang keskip. Mie instan, terus tepung, entah itu cimol, cilok, apalah itu pokoknya yang aci-acian itu tepung semua, sama pedas, terus dilarang fast food, udah itu aja sih. Kalau makanan yang dianjurkan gitu. Ya makanan sehat, pastinya buah, sayur, yang nggak pedas, daging. Daging tuh sebenarnya nggak boleh juga, tapi dagingnya daging merah ya. Maksudnya daging yang gue tuh sering makan kan setiap hari, setiap nge-gym gue tuh makan sirloin setengah mateng, yang medium atau yang medium rare. Itu tuh nggak boleh juga ternyata. Itu bisa kena bakteri. Berarti emang harus wah. Mateng, oh ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Iya, boleh di Nih, jadi ini nggak tahu usus, nggak tahu lambung, lupa gue. Pokoknya ini ada usus, ada lambung, dan di sini tuh gue luka-luka nih. Di sini tuh sampai bernanah tuh, jadi kayak ada nanahnya gitu. Nih, tuh, ini udah luka-luka parah tuh. Nah, ini kalau nggak salah lambung deh, ini usus kalau nggak salah ya.
Nih, tuh merah-merah gini. Ini luka-luka di dalamnya. Cakar gitu ya. Iya, kayak kecakar-cakar gitu. Tuh. Ini masakan asistenku yang kemarin. Dia masak semur, semur sirloin. Nih, kalau dipanggang doang, gue udah muak banget sih sebenarnya. Randy tuh yang dipanggang. Jadi aku tuh harus diolah dulu jadi masakan, baru bisa kemakan dagingnya, supaya tetap dapat proteinnya. Sama kerupuk kulit dikit aja. Wajib ya makannya. Enggak sih, enggak wajib juga sih, cuman enak aja kalau pakai kerupuk kulit. Iya, kalau nggak diet, jadi porsinya normal. Porsi normal aja. Kalau kita tuh untuk makan sendiri berapa kali sehari sih, tapi tetap Aku kalau karena kan lagi nggak diet ya, berarti makan aku sehari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Dalam jangka Iya per 2 jam. per 2 jam. Per 2 jam harus makan. Jadi porsinya sedikit. Dikit-dikit yang penting masuk. Ada makanan. Oke, selamat makan Kak Kris. Thank you. Hari ini gua mau nge-gym itu kebiasaan kita setiap hari sih. Gua sama Randy John setiap jam 6 sore itu pasti olahraga, angkat beban kayak gini. Barnya 6 kilo. Good. Good. Berarti sampai postur tubuh ketika ngangkat beban tuh juga harus diperhatikan. Harus dong, kalau nggak nanti dia malah encok. Apa namanya? Bukan encok sih. Salah beban. Salah bantal. Salah urat. Pantat turun dari bawah aja mukanya. 1, 2, turun dikit. 3. Yuk, good. 4, 5, turun. 6, 7, 8, 9, pinggang. 10. Ya, itu di jam istirahat kita kan, supaya nggak ngeganggu pas lagi take. Nggak ganggu jam buat syuting. Ini kenapa berdua aja nih Kak? Biasanya berdua aja tuh gimana? Biasanya ada papa. Bang Reza. Biasanya Bang Reza itu juga kadang-kadang dia males. Tapi sekarang dia nge-gym di tempat sini nih, ada tempat gym sini. Karena kan dia callingan siang biasanya. Jadi paginya dia bisa tempat gym dulu. Jadi dia udah nggak level kayaknya di gym miskin kita ini ya. Beda geng ya? Udah beda geng, dia udah nggak level di gym miskin ini. Terus gue mikir gimana ya caranya gue biar bisa ada waktu buat nge-gym tanpa harus kemana-mana. Jadi gue bawa alat gym gue dari rumah. Ini sebenarnya cuma beberapa. Tadinya gue mau bawa semuanya, cuman kayaknya harus pakai truk deh gitu. Jadi ya ini aja deh yang ada deh yang bisa keangkut sama mobil. Jadi cuman barbar ini aja sama si bench press ini.